Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin berbagi ilmu nih mengenai analisis perilaku konsumen dalam mencapai tingkat kepuasan dengan pendekatan atribut. Sebelum itu, apa sih perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen merujuk pada tindakan, keputusan, dan pola pembelian yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam proses konsumsi barang atau jasa yang bertujuan untuk memaksimumkan kepuasan dengan anggaran yang dimiliki. Dalam mempelajari perilaku konsumen, terdapat dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama, pendekatan kardinal, dan yang kedua, pendekatan ordinal. Pendekatan yang sering digunakan dan sangat populer dengan analisa kurva indiferensi adalah pendekatan ordinal. Lalu, apa itu pendekatan atribut? Pendekatan atribut dalam perilaku konsumen berfokus pada atribut atau karakteristik yang melekat pada barang itu sendiri yang menurut konsumen paling penting dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah perilaku konsumen dalam mencapai kepuasan pada pembelian alat elektronik, yaitu handphone. Bagaimana analisisnya? Yuk, kita simak videonya. 5, 6, 7, 8. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Nama aku Agus Widiantara, aku adalah mahasiswa Politeknik Bali jurusan akuntansi. Gimana sih kondisi ekonominya kamu? Kalau kondisi ekonomi sih saat ini baik-baik aja ya, cuman dulu tuh pernah struggle sih sama yang namanya ekonomi. Jadi kan karena aku mahasiswa, aku nggak bekerja, jadi mengandalkan yang namanya bekal dari orang tua juga. Jadi Berarti pernah mengalami masalah ekonomi ya? kalau masalah ekonominya itu dulu waktu semester 2 ya dulu. Jadi kan baru-baru kuliah tuh, jadi perlu kayak barang-barang yang emang nunjang kuliah. Jadi sempet tuh waktu itu udah pernah beli laptop, habis itu tiba-tiba kena musibah lah ya yang nggak enak gitu, HP-nya tiba-tiba jatuh, jadi nggak bisa dipakai lagi gitu. Padahal kan kalau apalagi waktu itu online ya, jadi perlu banget tuh HP dulu. Jadi kayak bingung aja gitu dulu gimana nih cara belinya, ngatasin masalahnya itu bingung juga sih. Berarti selain kamu perlu laptop, kan kamu juga perlu tuh HP sebagai alat penunjang perkuliahan. Nah, gimana tuh cara kamu untuk mengatasi masalah tersebut? Ngatasin masalah HP ya, kalau dulu tuh nggak bisa putusin sendiri dulu kan. Jadi aku nanya sama teman-temanku gimana nih baiknya kayak gitu kan. Jadi teman-temanku nyaranin buat beli HP karena kan kalau dulu tuh laptop nggak secanggih sekarang ya, maksudnya teknologi internetnya juga nggak secanggih sekarang. Yang WA-nya itu bisa nyantol di laptop dan lain-lain kayak gitu. Jadi perlu HP. Jadi ya aku terpaksa buat beli. Cuman ya gitu, kekurangan uang itu buat beli. Jadi pokoknya ribet lah dulu. Terus waktu itu budget kamu berapa? Kalau nggak salah inget ya, itu up to 5 juta kalau nggak salah. Terus pertimbangannya waktu kamu memiliki budget seharga 5 juta itu, apa aja sih merek HP yang kamu pertimbangkan? Untuk merek HP, kalau nggak salah dulu itu aku pertimbangin 3 merek HP. Itu ada iPhone, habis itu ada Samsung, juga ada Xiaomi kalau nggak salah. Dengan budget yang kamu punya itu, akhirnya kamu beli apa, Gus? Karena HP ku sebelumnya yang jatuh itu adalah Samsung, jadi karena aku masih percaya banget sama brand Samsung dulu, aku belinya Samsung lagi kayak gitu. Jadi waktu itu kamu kan punya budget 5 juta untuk beli HP ini. Ya. Terus boleh tahu nggak sih harga dari ketiga HP yang kamu pertimbangin ini? Kalau kira-kira itu Xiaomi, dari Xiaomi itu dulu temenku tuh nyaranin di harga yang pokoknya harganya sekitar 4,6 juta. Dan ada Samsung juga, Samsung yang sekarang aku pakai ini di harga 5 juta. Dan juga terakhir iPhone dapatnya di harga 4,8 kalau nggak salah waktu itu. Karena kan ya segitulah. Jadi setelah kamu membeli HP Samsung, kamu puas nggak terhadap barang yang kamu beli? Kalau masalah kepuasan itu kan emang masalah kebutuhan aja sebenarnya. Kalau Samsung ini sejauh ini dari semester 2 sampai semester sekarang aku pakai ini kan udah semester 6 nih. Jadi udah 5 semester aku makainya tuh lancar-lancar aja. Sebenarnya aku manfaatnya itu aku rasain banget gitu. Tapi kalau masalah kepuasan, karena zaman sekarang kan ternyata ada satu brand lain yang lebih unggul di kompetitif di pasaran, dimana orang-orang muda tuh banyak pakai kayak ya iPhone lah salah satunya tadi tuh iPhone. Jadi mungkin kedepannya sebenarnya ada kepikiran buat ganti gitu. Jadi mumpung kondisi ekonomi sekarang udah
lebih baik gitu kan, ada rezeki tambahan mungkin nanti bisa aja ganti gitu. Tapi sebenarnya Samsung bagus. Baik, terima kasih ya atas waktunya Gus. Ya, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Dah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan konsumen, adapun atribut yang digunakan dalam pembelian handphone antara lain kejernihan kamera dan kapasitas penyimpanan. Dengan budget yang dimiliki konsumen sebesar 5 juta rupiah. Adapun 3 merek handphone yang menjadi pertimbangan bagi konsumen antara lain iPhone, Samsung, dan Xiaomi. Berikut adalah spesifikasi dan harga dari masing-masing merek handphone. Yang pertama, iPhone memiliki 12 megapiksel kejernihan kamera dan 128 GB kapasitas penyimpanan dengan harga Rp4.800.000. Yang kedua, Samsung memiliki 50 megapiksel kejernihan kamera dan 128 GB kapasitas penyimpanan dengan harga Rp5 juta. Yang terakhir ada Xiaomi memiliki 64 megapiksel kejernihan kamera dan 64 GB kapasitas penyimpanan dengan harga Rp4.600.000. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disajikan dalam kurva sebagai berikut. Dengan 2 atribut yang digunakan serta alokasi anggaran dari masing-masing merek handphone. Atribut yang digunakan ada 2, yaitu kejernihan kamera pada sumbu X yang diukur dengan megapiksel dan sumbu Y yaitu kapasitas penyimpanan yang diukur dengan gigabyte. Berdasarkan data, iPhone memiliki 12 megapiksel dan 128 GB. Yang kedua, Samsung memiliki 50 megapiksel dan 128 GB. Yang terakhir ada Xiaomi memiliki 64 megapiksel dan 64 GB. Garis depan efisiensi dapat diturunkan setelah mengetahui besarnya sudut maupun panjangnya garis. Caranya adalah menghubungkan ujung masing-masing garis atribut. Kurva yang menghubungkan semua ujung kombinasi garis atribut disebut dengan efisiensi frontier atau garis depan efisiensi. Pendekatan atribut juga mempergunakan konsep indifference map yang terdiri dari sejumlah kurva-kurva indifference konsumen. Kurva-kurva indiferensi dari seorang konsumen antar satu dengan lainnya tidak saling berpotongan. Kurva konsumen semakin jauh dari titik nol memberikan tingkat kepuasan yang juga semakin tinggi. Nah, pada kurva ini, handphone dengan merek Samsung letaknya paling jauh dengan titik nol. Setelah konsumen mengetahui indifference map dan garis depan efisiensi yang dimilikinya, maka konsumen dapat mengambil keputusan. Berdasarkan asumsi rasionalitas, maka konsumen memutuskan untuk membeli handphone dengan merek Samsung yang ditunjukkan oleh titik singgung antara efisiensi frontier dengan satu kurva indiferensinya, dengan pertimbangan bahwa Samsung memiliki kejernihan kamera dan kapasitas penyimpanan yang lebih dari 2 merek handphone lainnya. Dengan begitu, tingkat kepuasan konsumen jatuh pada handphone dengan merek Samsung yang memiliki harga 5 juta rupiah. Pada hasil wawancara juga, konsumen menyatakan puas dengan handphone yang telah ia beli. Pada wawancara yang telah dilakukan, konsumen mengatakan bahwa ia kerap kali melihat teman-temannya menggunakan iPhone. Dan itu terlihat lebih bagus dari Samsung yang telah dibelinya, sehingga konsumen mengharapkan kepuasan yang lain, yaitu iPhone. Jadi, kami mengasumsikan bahwa hal tersebut merupakan kepuasan bayangan konsumen. Berikut kami sajikan kurva kepuasan bayangan. Jumlah anggaran yang diperlukan untuk membeli iPhone adalah 4,8 juta. Maka, kepuasan bayangan terletak di bagian ini. Maka dari itu, anggaran sejumlah 5 juta yang dimiliki oleh konsumen akan tersisa 200.000 jika ia memutuskan untuk membeli iPhone. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan,
Atribut yang ditekankan oleh konsumen adalah kejernihan kamera dan kapasitas penyimpanan. Dengan asumsi rasionalitas, konsumen yang memiliki budget 5 juta pada akhirnya memutuskan untuk memilih handphone yang ditunjukkan oleh titik singgung antara garis depan efisiensi dengan satu kurva interferensinya, yaitu konsumen memilih untuk membeli handphone dengan merek Samsung seharga 5 juta sebagai kepuasan maksimumnya. Dengan begitu, dapat diyakini bahwa semakin jauh kurva konsumen dari titik nol memberikan tingkat kepuasan yang juga semakin tinggi. Di samping itu, setelah dilakukan analisis kembali, konsumen memiliki kepuasan bayangan pada iPhone. Oke guys, itu tadi pembahasan mengenai analisis perilaku konsumen dengan pendekatan atribut. Terima kasih telah menyimak video ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian dalam melakukan pengambilan keputusan atas pembelian suatu barang. Oke, bijak berbelanja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ketawa. Kenapa nih, ada yang salah nih? Kan mau dikat, nggak usah di. Nggak bisa diulang, Bi. Apa yang aku tanya? Ulang di kepuasan. Oh, di kepuasan. Oh. Ingetin dia tuh bilangnya. Oke, baik. Terima kasih. Tahu. Nanti buka aku. Ya sekarang dah.